Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Shalom teman-teman. Dimanapun teman-teman semua berada, bersyukur sekali kalau hari ini Tuhan Yesus masih kasih kita satu hari lagi untuk menikmati kehidupan. Entah sekarang musim kehidupan teman-teman sedang ada di bukit, atau mungkin di lembah, atau mungkin lagi biasa-biasa aja. Entah saat ini relasimu dengan orang-orang terdekat sedang baik-baik saja, atau mungkin tidak karena pandemi ini jadi terpisah untuk sementara waktu. Tapi percayalah satu hal, Dia Allah yang setia, penuh kasih dan sanggup memulihkan. Dia bisa dijadikan tempat mengadu kapanpun kita mau datang kepadanya. Kuasanya sungguh nyata dalam kehidupan kita dan Dia pribadi yang tidak pernah ingkar. Mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing untuk masuk ke dalam ibadah kita pada hari ini. Hosana. In the highest, let our King be lifted up. Oh,
Yesus yang baik, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh hidup sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk tangan penyertaan-Mu di mana enggak satu hari pun Tuhan Engkau enggak hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami, untuk pendidikan kami, untuk kuliah kami, untuk pekerjaan kami. Semuanya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk segala fase kehidupan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami gak menjadikan ibadah ini sebagai rutinitas hari Minggu kami Tuhan, tapi sungguh karena kami haus dan rindu akan firman-Mu saja ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Haleluya, amin. Jemaat sekalian, kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Hari ini kita masih ada di rangkaian tema bulan keluarga. Kalau 3 minggu lalu kita sudah belajar tentang Will I Be Single Forever, hari ini kita mau sama-sama belajar untuk judul Are We Happy Family? Mengapa ini menjadi sesuatu yang perlu kita bahas bersama? Karena kepahitan yang sering kali muncul dan membekas dalam diri seseorang biasanya datang dari orang-orang terdekat. Dalam hal ini mungkin kepahitan itu bisa datang dari lingkup keluarga. Padahal keluarga adalah sosial pertama yang sering kali digadang-gadang bisa jadi tempat untuk pulang untuk segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Namun ternyata hal-hal yang kadang atau bahkan seringkali menyakitkan justru datang dari orang tua, kakak atau adik, atau kita juga tanpa sadar menyakiti salah satu dari mereka. Meskipun tumbuh dan dibesarkan di bawah atap yang sama, manusia pasti berbeda, bukan? Apakah kita bisa saling menerima setiap anggota keluarga kita apa adanya, menerima segala kurang dan lebihnya? Apakah pengampunan sungguh terbuka untuk setiap kesalahan dan luka hati yang mungkin masih menganga? Hari ini Pendeta Indra Kurniadi akan membantu kita semua untuk memahami firman Tuhan lebih dalam lagi. Dan kita juga akan dilayani oleh Majelis Tugas Bapak Kris Arthur Liang. Hari demi hari sudah kita lewati dengan berbagai pergumulan dan persoalan hidup yang ada pada masing-masing kita. Tapi tak satu pun dari kita luput dari penyertaan Tuhan. Kadang manusianya aja yang justru lupa kalau Tuhan itu gak sedetik pun meninggalkan kita. Tapi kita malah fokus menyelesaikan semua pergumulan tanpa tanya Tuhan. Tuhan sebenarnya ini tuh mau dibawa kemana? Hari ini kita mau sama-sama datang, ketuk pintunya untuk segala dosa dan kesalahan kita. Untuk segala sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, untuk segala sesuatu yang menyakiti hati orang-orang di sekitar kita, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Saya persilahkan teman-teman sekalian untuk berdoa secara pribadi, mohon pengampunannya. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu.
Kami mau datang kepadamu Tuhan dengan segala persoalan hidup kami, dengan segala baik dan buruknya kami Tuhan. Kami mau mengaku dosa Tuhan, bahwa begitu banyak hal yang mungkin tidak berkenan di hadirat-Mu Tuhan, yang mungkin saja menyakiti hati-Mu Tuhan, atau bahkan menyakiti orang-orang di sekitar kami. Kami mohon ampun Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang lebih baik lagi di hari yang akan datang ya Tuhan. Biar hidup kami sungguh bisa menjadi Alkitab yang terbuka bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan waktu di depan kami Tuhan, segala sesuatu yang akan kami kerjakan dengan kedua tangan kami Tuhan. Semoga semuanya berkenan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah. If I have wandered my soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, dear Lord, forgive. You are the Lord of love, mighty and merciful. Hear my prayer, and you forgive me, Lord. You are the Lord of love, mighty and merciful. I confess to you, forgive me, Lord. Dan hari ini ku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, Teman-teman pemuda, saya akan bacakan berita anugerah dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita, marilah kita saling mengampuni satu sama lain. Damai Tuhan besertamu. bersukacitalah selalu, tunjukkanlah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Sebelum kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama menyiapkan hati agar setiap firman yang disampaikan hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita dan supaya rencananya bisa digenapi melalui kita. Mari sama-sama diam sejenak di hadirat-Nya.
Teman-teman pemuda, sebelum kita membaca merenungkan firman, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa Surgawi, di ibadah Minggu hari ini kami datang menghadap-Mu. Kami memohon berkat-Mu agar pelayanan firman ini boleh kembali bermakna ya Tuhan. Berkati kami yang beribadah secara tidak normal, tidak seperti biasanya. Kiranya berkat Tuhan, rahmat Tuhan tetap menyertai kami. Kami tidak kehilangan guidance, kami nggak kehilangan pertolongan ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang justru sangat membutuhkan Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan beserta di dalam pelayanan firman pada saat ini. Berbicaralah ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, saya ingin membaca firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima, ayat 21, sampai Efesus 6 ayat yang ke-9. Efesus pasal yang kelima ayat 21, sampai Efesus 6 ayat yang ke-9. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Sampai di sini firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang membaca dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara-saudara, pada hari ini saya diberikan tema Are We Happy Family? Apakah kita keluarga yang bahagia? Saudara bahagia dengan keluarga saudara? Atau saudara justru bersedih dengan keluarga saudara? Nggak semua anak muda happy ditempatkan dalam konteks keluarga yang mereka miliki. Kita mau ngelihat saudara-saudara bagaimana isu ini dari kacamata Paulus di Efesus 5 ini. Agak panjang bacaan yang kita baca tadi, tapi ada satu benang merah yang sebetulnya mirip, yang sebetulnya menarik, yang perlu kita cermati, yang menjadi resep keluarga bahagia. Saya ingin mengawali khotbah ini dengan 3 orang tokoh yang diangkat oleh Time Magazine menjadi Persons of the Year pada tahun 2014. Mereka diberikan satu headline, itu The Whistleblowers. Orang-orang yang menghembuskan kebenaran kepada banyak orang yang tidak suka sama berita kebenaran itu. Saya perlu menceritakan 3 tokoh yang sudah ada di depan kalian ini. Teman-teman bisa lihat di gambar ada 3 orang perempuan, yang di tengah itu adalah Colin Rowley, staf pengacaranya FBI. Yang di sebelah kanan itu adalah, atau sebelah kirinya Colin Rowley, itu adalah Sharon Watkins. Dia adalah vice presidennya Enron, satu perusahaan yang besar juga. Dan di sebelah kanannya Colin Rowley itu adalah Cynthia Cooper, wakil auditor dari perusahaan multinasional WorldCom. Teman-teman, cerita mengenai 3 tokoh ini cukup menarik buat saya. Khususnya apalagi kalau kita bicara bulan keluarga pada saat ini. Nah, yang pertama teman-teman, Colin Rowley. Cerita ini saya ambil dari Christianity Today yang menceritakan mengenai tokoh-tokoh ini. Teman-teman, Colin Rowley itu membuat memo sensasional dari kantornya di Minneapolis kepada FBI bahwa FBI itu tidak memperhatikan catatannya. Dalam memo tersebut, Rowley sudah mengatakan kepada FBI untuk menginvestigasi seorang bernama Zacharias Moussaoui sebelum aksi teror 11 September 2001. Pasca 9/11, Moussaoui ini diseret ke meja hijau sebagai salah seorang konspirator aksi teroris tersebut. Tragedi ini gagal diantisipasi FBI karena mengabaikan data awal yang sudah disodorkan oleh agennya sendiri. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, peristiwa 9/11 itu bisa dihindari sebetulnya kalau Zacharias Moussaoui ditangkap lebih dulu. Tetapi rupanya memo itu tuh diabaikan oleh FBI. Sehingga orangnya nggak ditangkap dan tetap melakukan aksinya. Nah, Colin Rowley ini adalah whistleblower, ya. Dia menghembuskan berita kebenaran itu. Dia nggak mencoreng sebetulnya. Dia mengatakan kebenaran sehingga mencoreng nama baik satu biro investigasi yang terkenal di AS, yaitu FBI. Gimana rasanya jadi Colin Rowley, saudara? Ini yang pertama. Yang kedua, seorang perempuan namanya Sharon Watkins, ya, di sebelah kirinya Colin Rowley. Sharon Watkins itu adalah wakil presiden Enron, perusahaan terbesar ke-7 di US. Dia memberikan surat kepada Enron sebagai chairman dari perusahaan energi. Akuntan yang mengaudit keuangan perusahaan menutupi hutang perusahaan yang mencapai miliaran dolar. Perusahaan menggunakan skenario yang mencurigakan dengan mengadakan kontrak kerjasama, padahal bodong. Ya. Dan Enron sebagai top eksekutif tetap meraup untung dari perusahaan. Akhirnya Enron menyatakan mundur, bangkrut perusahaannya dengan kerugian 618 juta dolar Amerika Serikat. Sama kayak Colin Rowley, Sharon Watkins menyebutkan kebobrokan perusahaan. Whistleblower. Dan yang ketiga, yang terakhir, sama ceritanya, Cynthia Cooper. Dia wakil kepala internal audit WorldCom yang memberitahu board WorldCom adanya upaya sistematis menyulap kerugian 3,8 billion loh saudara, 3,8 billion dolar AS menjadi keuntungan 3,8 billion
dolar AS. Akhirnya CEO WorldCom yang sangat dihormati di Amerika, namanya Bernard Ebbers, itu dijatuhi hukuman penjara 65 tahun karena terbukti bersalah. Nah yang ketiga ini menarik nih. Si Cynthia Cooper ini waktu dia menceritakan aslinya perusahaan WorldCom yang rugi itu, waktu dia menceritakan itu kepada publik, dia sempat berulang kali membaca Mazmur 23. Ingat ayat itu? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, banyak orang mau bunuh dia. Banyak orang mau membunuh dia. Teman-teman, kalau Anda berani mengatakan kebenaran, melawan arus utama yang lagi jalan ke arah Anda, dan Anda cuma sendirian berdiri ngelawan, menentang arus itu, Anda itu seperti berjalan dalam lembah kekelaman. Mazmur 23. Nah teman-teman, yang perlu saya highlight dari 3 orang ini, setelah diselidiki, ternyata 3 orang ini adalah, pertama, 3-tiganya anak sulung. Mungkin biasa aja anak sulung, emang kenapa gitu ya. Yang kedua, 3 orang ini ternyata berasal dari keluarga Kristen. 3-tiganya keluarga Kristen. 3-tiganya juga saya catat di sini adalah chief breadwinners, pencari nafkah utama di keluarga. Mereka itu backbone-nya keluarga, 3 orang perempuan ini. Dan yang saya tertarik itu mereka itu Kristen, berani menyuarakan kebenaran, gak takut meskipun harus berjalan dalam lembah kekelaman. Wah, saya terus terang ini salah satu ilustrasi yang saya dapat yang bagi saya sangat memberkati saya. Saya jadi berpikir begini loh teman-teman, ini kan temanya keluarga Kristen ya, dan konteksnya anak muda. Gimana bisa keluarga Kristen recently sekarang ini produce anak muda yang kayak gini? Sekali lagi, gimana bisa keluarga Kristen yang benar-benar Christian itu produce anak yang kayak gini beraninya, gak takut sama siapapun kecuali sama Tuhan. Saudara, saya tampilkan satu kutipan dari Martin Luther King, seorang pendeta Metodis. Our life begin to end the day we become silent. Hidup kita itu berhenti pada waktu kita silent, gak berani ngomong apa-apa. Ya. Kadang-kadang kita gemes ya saudara, lihat orang gak pakai masker, lihat orang gak menjaga jarak, cuek aja kayak gak ada apa-apa, kayak corona tuh konspirasi. Saudara berani ngomong hal sekecil itu? Nah saudara, pada siang hari ini atau pada hari ini saya mau berbagi dari Efesus pasal 5 tadi yang sudah saya bacakan. Gimana sih keluarga Kristen yang ideal sehingga bisa produce anak yang kayak gitu. Ya, gimana sih keluarga Kristen yang ideal sehingga anak-anaknya tuh bisa fruitful, bisa jadi orang yang kayak gitu, yang berani, yang gak takut. Ya. Nah teman-teman, yang pertama konteksnya bisa lihat teman-teman di layar. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan memuji Yesus, mengucap syukur pada Yesus dan rendah hati karena tunduk pada Yesus. Teman-teman, bacaan kita yang kita baca barusan itu sebetulnya dimulai dari ayat 22 pasal 5 sampai 6 ayat 9. Tapi menurut saya yang menarik itu adalah ayat yang ada di atasnya. Efesus 5 ayat 21. Itu menurut saya kuncinya sebetulnya untuk merenungkan Efesus 5 22 sampai 6 ayat 9. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkan dirimu seorang dengan yang lain di dalam takut akan Kristus. Garis bawahi itu. Ya, di dalam takut akan Kristus. Apa maksudnya? Berikutnya, teman-teman bisa lihat di slide. Istri tunduk pada suami seperti tunduk pada Kristus. Lihat ya, istri itu gak semata-mata, gak serta-merta saya tunduk sama suami saya. Enggak, tunduklah pada suami seperti tunduk pada Kristus. Jadi ada tipologinya. Ketundukan kepada suami gak serta-merta suami ngomong yes sir, enggak. Tunduklah pada suami seperti pada Kristus. Ini kalimat seperti pada Kristus, ini kata kunci penting di Efesus 5 menurut saya.
Satu ya. Kedua, suami, saya tidak punya waktu untuk melihat ke teks, teman-teman bisa membandingkan sendiri apa yang saya khotbahkan dengan teks. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Lihat ya, suami mengasihi istri nggak asal mengasihi aja. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi ada patronnya, ada modelnya. Terus Efesus 6 ayat yang keempat. Orang tua, parents atau papa nih, suami, harus mendidik anak di dalam Tuhan. Nggak boleh mendidik anak di luar Tuhan. Emang kayak apa mendidik anak di luar Tuhan? Waktu saya kecil, papi saya itu suka bilang kalau ada telepon tidak seperti sekarang hands free, handphone itu nggak ada waktu itu. Dia bentuknya, saudara tahu ya, diangkat ada kabelnya. Bahkan saya masih pakai telepon putar tuh ya. Dan kalau saya telepon, kalau ada orang telepon saya angkat, orang itu bilang mau bicara dengan Pak Chandra, nama papi saya, dan saya langsung bilang, papi ada telepon. Papi saya dia cukup sering mengatakan, bilang aja papi nggak ada. Dan saya kadang-kadang dengan bodohnya, papi nggak ada, kata papi nggak ada gitu ya. Jadi saudara mau mendidik anak itu juga mesti di dalam Tuhan gitu. Ya. Terus anak-anak nih, pasal 6 ayat 1, anak-anak taati orang tuamu di dalam Tuhan seperti engkau taat kepada Tuhan. Lihat ya saudara ya, istri menghormati suami seperti Kristus. Kalau gitu saudara, suami yang dihormati itu perilakunya mesti kayak Kristus. Apakah saya cukup provokatif barusan saudara berpikir, oh berarti kalau suami saya gak kayak Kristus gak usah dihormati? Saya gak mengatakan itu loh saudara. Tapi saya ingin saudara dan saya memikirkan pola penghormatan yang diberikan itu seperti Kristus apa enggak. Itu perlu kita pikirkan. Berikutnya, hamba-hamba nih, pasal 6 ayat yang kelima. Hai hamba-hamba, taatlah kepada Tuhan sebagaimana taat pada Kristus. Lihat ya, ini diulang terus. 6 ayat yang ke-9. Tuhannya Tuhan sama Tuhannya hamba itu sama. Jadi Tuhan harus memperlakukan hamba dengan penuh rasa hormat. Kesimpulan, ya kalau saya boleh ngomong based on ayat-ayat ini, ketundukan yang utama setiap anggota keluarga itu kepada Kristus. Ya. Ayah, ibu, anak. Ini relasi trilogi di dalam keluarga ini menjadi sempurna bila Kristus itu menjadi junjungannya. Kalau enggak ribut pasti. Seperti tadi kalimat saya yang provokatif. Oh suami saya enggak kayak Kristus. Papa saya enggak kayak Kristus. Anak saya enggak kayak Kristus. Gimana dong saya menggumuli hal-hal ini? Saudara, saya kalau berbicara keluarga, ayat pamungkas yang sering saya gunakan itu adalah Yohanes 3 ayat yang ke-6. Yohanes 3 ayat yang ke-6 itu berbunyi begini. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya. Saudara jangan berpikir kalau ada orang tua Kristen, anaknya Kristen, di sekolah mingguin pasti beres. Orang tua Kristen, anaknya lagi Kristen, udah masukin aja remaja gereja pasti beres. Enggak. Kalau orang tuanya Kristen, anaknya itu belum tentu Kristen. Sidi iya, baptis iya, katekisasi iya, sekolah minggu iya. Tapi belum tentu dia langsung Kristen kayak orang tuanya, belum tentu. Dia itu anak secara daging, yang lahir dari daging, daging. Yang lahir dari roh, roh. Kalau orang tuanya percaya Yesus sungguh-sungguh devoted Christian, anaknya itu nanti harus percaya Yesus personally. Iman itu enggak turun secara brojol di rumah sakit, ini anak saya, otomatis dia beriman. Enggak. Dia harus dididik di dalam Kristus, baru dia diselamatkan. Itu kuncinya. Kalau dia tidak dididik di dalam Kristus, dia tidak akan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Enggak akan. Saudara harus penginjilan menurut saya, paling sedikit kepada anggota keluarga. Di gereja saya ada anak muda yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Latar belakangnya bukan Kristen. Dia ketemu Tuhan di sekolah, karena dia sekolah di sekolah Kristen. Jadi anggota
remaja, naik terus sekarang udah pemuda. Ya udah 11 tahun saya sama mereka. Orang tuanya gak percaya Tuhan. Jangan saudara berpikir kalau orang itu diselamatkan otomatis nanti orang tua diselamatkan, enggak. Dia harus ngomongin Injil sama orang tuanya baru bisa diselamatkan. Saudara, menurut saya dalam situasi yang tidak ideal ini ya. Ini kan kalau kita baca Efesus ini ideal sekali ya. Menurut saya kita harus memikirkan untuk ngomongin Injil Kristus sama keluarga kita. Kalau saudara orang tua, saudara harus memikirkan untuk ngomongin Injil sama anak. Kalau saudara adalah anak, saudara harus menggumulkan untuk ngomongin Injil sama orang tua. Saudara harus mengampuni, mengasihi dia, menghormati dia. Meskipun dia tidak layak dihormati. Kristus kan mengasihi kita sebagaimana kita apa adanya. Saya masih ingat saudara ya, ini bicara soal pengampunan kasih. Saya melayani sebuah retreat yang tidak begitu pantas mungkin kalau saya ceritakan di sini. Di dalam retreat itu saudara, ada orang itu kerasukan setan. Ya, ada orang kerasukan setan, saya dipanggil. Saya bawa tim untuk melayani retreat itu. Saya dipanggil, saya turun, saya layani ibu ini yang kerasukan. Begitu kami datang, satu orang ibu ya, bayangin ibu-ibu dipegangin sama 5 anak muda. Kalau enggak, dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, besar kekuatannya. Dia kerasukan, termanifestasi kuasa gelap. Akhirnya diusir, kami usir, setannya keluar. Setelah dia sadar matanya merah, setelah dia sadar matanya nggak merah lagi. Bayangin ya, tanpa insto bisa putih bersih. Itu kuasa kegelapan yang harus ditaklukkan. Teman-teman, kami ngobrol setelah itu. Ibu ada pergumulan apa? Ya, dia cerita bahwa dia sangat benci terhadap saudaranya yang Kristen. Saudaranya yang Kristen, dia benci sekali. Ya. Lalu saya diminta untuk melayani. Saya bilang, Bu, mau gak ibu terima Tuhan? Ibu sungguh-sungguh dalam Kristus. Kalau ibu mengampuni, ibu dapat freedom. Ya. Mau gak? Mau. Saya pimpin doa ya. Jadi saya ajak dia berdoa seperti anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, tolong saya untuk mengampuni. Saudara, waktu saya ngomong Tuhan Yesus, dia bisa niru Tuhan Yesus, tolong saya untuk mengampuni. Waktu tiba di kata mengampuni, itu ibu kayak orang sesak napas. Saya lihat pakai mata saya orang itu tidak bisa atau sulit sekali untuk mengampuni. Mengampuni itu adalah tindakan ilahi. Saudara, saran saya pada kebaktian anak muda hari ini, saya mau bilang ampuni orang tuamu. Forgiveness is foundational. Perhatikan slide berikut ini. Saya ini slide yang saudara lihat saat ini yang nulis bukan teolog, bukan pendeta. Saya nggak tahu sih ini Kristen atau bukan ya. Tapi ini saya ambil dari jurnal Behavioral Medicine. Jadi ini jurnalnya dokter-dokter ya. Yang nulis itu dokter gitu ya. Lauren Townsend, Amy Owen, Elisa Chidel. Tahun 2012 mengatakan apa? Saudara bisa lihat, orang yang mengampuni sesamanya tidak bergantung pada offender, lebih bisa memiliki mental dan fisik yang sehat. Orang yang mengampuni sesamanya tidak bergantung pada offender, itu lebih bisa memiliki mental dan fisik yang sehat. Apa itu kasih? Saya tidak tahu, saya lupa saya pernah ngomong ini apa enggak ya di Pemuda Cawang. Apa itu kasih? Kasih itu ya kasih. Kalau pakai bahasa Inggris nggak bisa keren kayak bahasa Indo. Kasih itu kasih, love is giving. Kasih itu ngasih ke orang, kasih. Nggak bisa kasih itu menerima tuh nggak bisa. Saya mau mengampuni dia kalau dia minta maaf duluan sama saya. Itu bukan kasih, saudara. Kasih itu ya saya mengasihi meskipun dia tidak. Seperti itu menurut saya.
Jadi ampuni, kasihi, seperti Kristus. Saudara ingat gak kapan Kristus mengampuni kita? Waktu kita minta maaf sama dia? Kristus mengampuni kita, Roma mencatat ketika kita masih berdosa. Teman-teman, saya akan tutup dengan 2 statement. Yang pertama dari Reza Sigarlaki. Dia mengatakan kalimat ini, the more shallow a relationship is, the more elaborated its operation. Yet when the root of things runs deep, nothingness is surprisingly more. Saya pernah sampaikan ini di depan Anda kalau Anda ingat. Semakin dangkal sebuah relasi, semakin rumit. Tapi semakin dalam sebuah relasi, nothingness itu mengejutkan. Saudara, kalau konflik sama orang, pasti banyak ngomong, banyak klarifikasi, banyak penjelasan. Ntar dulu ya, saya klarifikasi ya, ntar dulu ya. Dengerin dulu ya. Kalimat berikutnya akan sangat berbelit-belit. Tetapi kalau saudara dekat sama orang, ya saya dekat sama istri saya, kalau saya jemput dia dari tempat dia ngajar, dia bete entah sama kolega, entah sama anak, duduk aja 1 menit lagi marah, saya langsung bisa bilang, lagi marah ya. Kalau kita dekat sama orang, kita tahu nih lagi marah atau lagi happy. Kok bawel banget sih kamu? Tapi kalau saudara jauh, saudara gak bisa punya sense seperti itu, yang ada konflik. Ya. Dan yang terakhir, Filipiensi mengatakan, relationship gain strength when they are stretched to the breaking point and do not break. Relasi itu mendapat kekuatan waktu mereka tuh dibentang sampai breaking point, tapi gak patah, gak pecah dia. Ya. Saudara, kalau saudara dalam konflik yang sangat tegang, ini waktunya untuk menentukan putus atau tidak. Saya percaya kalau saudara mendengar firman Tuhan hari ini, saudara dimampukan untuk mengampuni. Ampuni orang tuamu, ampuni saudaramu, seperti Kristus mengampuni kamu. God bless you. Mari kita masuk dalam saat hening. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Tadi kita sudah mendengar firman yang saya pribadi merasa sangat terberkati dari Kak Indra, dan sangat relate sama saya sebenarnya. Mengenai kepahitan keluarga ini, tema yang sangat dekat, dan saya pribadi pernah merasa bahwa ya memang keluarga adalah orang terdekat. Jadi harusnya mereka paling mengerti tentang kita. Mereka yang paling tahu kita kayak apa. Jadi harusnya mereka nggak sakiti hati saya, atau sakiti hati anggota keluarga lainnya gitu. Jadi saya pernah membiarkan ada perasaan itu merasuk dalam hati saya, dan karena merasa saya berhak untuk melakukan itu. Tapi lagu ini adalah lagu yang mengingatkan saya, ada lirik yang sangat saya sukai, bahwa untuk ikut Tuhan saya memang harus melepas semua hak yang saya miliki gitu. Kalau memang untuk ikut Tuhan saya harus lepas haknya, maka saya akan lakukan gitu. Jadi lagu ini saya secara pribadi memberkati saya, dan kiranya teman-teman juga yang sedang bergumul mengenai relasi dalam keluarga juga bisa terus tanya, Tuhan sebenarnya maunya apa, Tuhan maunya kita gimana, dan kiranya lagu ini juga bisa menjadi berkat buat kita semua.
mampu, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku anak yang berkenan selalu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa datang menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, saya akan menutup khotbah ini dengan sebuah cerita sepasang suami istri yang hidup berumah tangga dengan baik, tapi kemudian suaminya berselingkuh dan akhirnya si suami ini memutuskan untuk berpisah sementara dengan istrinya. Mereka tidak lagi bisa hidup sebagai suami istri berumah tangga karena ada sebuah luka yang dibuat oleh suaminya akibat perselingkuhan ini. Suaminya konseling dengan seorang konselor, istrinya konseling dengan konselor yang lain. Dua orang konselor ini membawa pasangan suami istri ini kepada Tuhan selama 10 tahun. Saudara bisa membayangkan. Selama 10 tahun mereka berpisah, berdiam, berelasi dengan Tuhan lebih intim, baru dapat saling mengampuni after 10 years. Saudara, setelah 10 tahun mereka hidup bersama lagi seperti biasa. Suaminya ini tiba-tiba ingin memberikan sebuah surprise kepada istrinya. Dia pulang kantor siang-siang. Tidak biasanya. Ketika dia masuk ke rumah, dia merasakan kejanggalan. Sebab tidak ada istrinya yang biasanya lagi wirawiri di rumah itu. Entah masak atau melakukan berbagai kegiatan yang lain. Teman-teman, suaminya bingung dan kemudian mengendap-endap masuk mencari istrinya sampai tiba di kamar tidur mereka. Ketika dibuka teman-teman secara perlahan-lahan, ternyata istrinya sedang menangis terisak-isak. Istrinya berdoa sambil menangis mengatakan sebuah kalimat yang sangat jelas di telinga suaminya. Tuhan, aku tidak dapat mengampuni suamiku. Aku tidak dapat mengampuni suamiku. Mereka berdua menangis pada saat itu dan kemudian saling mendoakan satu sama lain. Kesimpulannya teman-teman, saya melihat bahwa yang namanya pengampunan adalah sebuah proses maraton. Bukan proses sprinter lari cepat satu kali dia beres, nggak bisa seperti itu. Teman-teman harus terus-menerus bergumul untuk mengampuni. Dan pengampunan itu dimulai dari pengakuan. Mau nggak teman-teman mengakui ada luka kepada keluarga? Ketika teman-teman mengakui hal itu, saya percaya itu sebuah langkah awal untuk terjadi pemulihan di dalam keluarga. Hidup seperti Kristus mengasihi teman-teman. Mudah-mudahan kalau ini diterapkan, teman-teman jadi seorang whistleblower yang berani ngomong kebenaran dimanapun. Karena teman-teman hanya takut pada Kristus, gak takut sama yang lain. Mari kita berdoa teman-teman. Bapa Surgawi, kami bersyukur bisa beribadah mendengar firman pada hari ini. Kami mohon ya Tuhan, rahmat-Mu diberikan kepada setiap kami. Anak-anak muda ini bergumul dengan Tuhan, dengan keluarga mereka masing-masing. Pimpin ya Tuhan supaya setiap relasi dalam keluarga itu seperti Kristus. Suami seperti Kristus, istri seperti Kristus, anak seperti Kristus, orang tua seperti Kristus. Hamba berdoa buat setiap orang yang mendengar supaya sungguh-sungguh ada iman kepada Kristus yang memulihkan dan memampukan mereka untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami berdoa menyerahkan anak-anak muda ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati satu demi satu. Kami berdoa ya Tuhan saat ini untuk penanganan COVID-19 DKI Jakarta yang sudah sangat tinggi sekali angkanya. Tuhan yang kiranya memulihkan. Tuhan menyehatkan para nakes, memberkati. Kami mohon rahmat Tuhan diturunkan supaya banyak orang boleh sembuh, boleh sehat ya Tuhan. Kami mau bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan orang-orang yang sedang sakit. Mungkin juga banyak yang sakit di luar COVID. Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati supaya ada pemulihan, kesembuhan, kesehatan. Kami berdoa untuk kesatuan hati para pengurus pemuda, supaya di tengah pandemi tetap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bekerja di hati anak-anak ini Tuhan, sehingga pandemi ini tidak menutup semangat ekspresi cinta kasih kepada Tuhan. Tetap terlihat nyata meskipun pandemi. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pemuda yang sedang skripsi, tesis,
Tuhan tolong penyelesaian tugas akademik ini. Berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan, tempat untuk magang. Tuhan juga menolong, memberi hikmat. Berkati mereka yang menggumuli soal pasangan hidup ya Tuhan. Engkau juga bekerja dalam pergumulan ini. Yang mereka pilih itu yang Kristus pilih. Semuanya boleh seideal mungkin Tuhan. Tanpa Engkau tidak mungkin hal-hal baik ini terjadi. Tuhan kiranya memberkati para pemuda GKI Cawang. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan ya Tuhan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita mendapat kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Jemaat pemuda dapat memberikan persembahan dengan mengirimkannya melalui transfer bank ke rekening GKI Cawang atau dapat memasukkan ke dalam sebuah amplop dan dibawa ke gereja serta dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia di ruangan ibadah umum. Mari kita nyanyikan nyanyian persembahan, Persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harumkan sejati di hadapan Bapa-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harumkan sejati di hadapan Bapa-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga,
kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini ya Bapa, di mana ada beberapa anggota jemaat yang terdampak ke kondisi keuangannya. Tapi kami bersyukur karena kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan menerima persembahan ini, dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan Jemaat GKI Cawang secara khusus dan juga kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang telah memberikan persembahan syukur. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati dalam usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan terus menyertai dan memberkati. Dan kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Berikanlah hikmat bijaksana kepada mereka supaya mereka dapat mengelola persembahan ini dengan baik untuk pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa persembahan kami ya Bapa. Ampunkan segala dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita belajar tentang mengampuni dalam keluarga. Mengampuni orang tua, kakak, atau adik. Dan kita juga harus percaya bahwa kita semua dimampukan untuk mengampuni setiap anggota keluarga kita seperti Kristus mengampuni kita. Kalau saat ini relasi teman-teman dan keluarga tensinya sedang sangat tinggi, mari memberi diri untuk mengampuni terlebih dahulu supaya relationship yang ada bisa memberikan kekuatan. Saya berdoa untuk setiap keluarga yang saat ini beribadah bersama-sama dengan kami, supaya Tuhan yang akan memampukan setiap kita dan memulihkan setiap hubungan yang ada. Pemulihan keluarga. Waktu
Teman-teman pemuda sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Teman-teman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Selamat hari Minggu semuanya. Ibadah kita sudah selesai dan sebentar lagi kita akan ada beberapa warta. Yang pertama, saat teduh akan diadakan setiap hari Kamis jam 8 malam. Kemudian persekutuan akan diadakan tanggal 24 Oktober jam 5 sore. Dan yang terakhir, selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun di bulan Oktober.